Apa sih yang menyebabkan atau yang bisa menimbulkan konflik nih dalam rumah tangga nih Bu? Oke, kalau kita ngomongin penyebab tentunya sangat variatif sekali ya, Mm-mm, banyak sekali. mm-mm, Kayak misalnya tadi perbedaan latar belakang. Yang latar belakang ini juga banyak macamnya gitu ya. Kayak misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang aturan-aturan dalam keluarga, kebiasaan gitu. Itu pun sangat mungkin memunculkan konflik. Misalnya aja nih yang paling simple contohnya gitu ya, misalnya di keluarga pas di keluarga kita gitu misalnya gitu ya, kita terbiasa memang rapih gitu, misalnya rapih gitu ya. Kalau misalnya basah, gelas basah itu nggak ditaruh di meja makan begitu aja, bisa pakai alas atau apalah. Tapi pasangan kita ternyata nggak sedikit sesuatu gitu. Nah, karena begitu kita menikah, kita hidup sama-sama, kita meluangkan sebagian besar kita bersama pasangan kita setiap hari ngelihat itu gitu yang kita nggak suka gitu, nah itu bisa muncul konflik gitu, karena perbedaan-perbedaan tadi ya, karena perbedaan latar belakang dan kebiasaan tadi gitu. Banyak juga kalau dari klien gitu ya yang mempermasalahkan hal-hal simpel kayak misalnya ambil baju gitu ya, kalau misalnya ambil baju ada yang ngambil dari bawah tuh angkat dulu atasnya baru kita ambil gitu yang di tengah yang kita mau ambil. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang baik laki-laki ataupun perempuan ya, suami ataupun istri gitu. Juga yang tipenya ngambil tengah itu tarik aja gitu sehingga tasnya itu berantakan gitu. Nah, itu kita lihat sehari-hari itu sangat mungkin akhirnya memunculkan konflik gitu. Padahal penyebabnya sangat simpel gitu. Tapi itu bisa memunculkan konflik pada akhirnya gitu. Nah, itu tadi salah satu faktornya karena perbedaan latar belakang tadi gitu. Lalu kayak misalnya perbedaan usia ya, misalnya perbedaan usia, perbedaan pendidikan, perbedaan pola pikir yang begitu apa namanya gitu jauh secara signifikan, nah itu juga akan mempengaruhi juga gitu. Kayak misalnya perbedaan usia nih, misalnya perbedaan usia pada saat kita usia misalnya 20 tahun gitu, tugas-tugas perkembangan juga berbeda gitu dengan misalnya pasangan kita yang usianya 35 tahun, 40 tahun, pasti berbeda, fisik juga berbeda gitu, sehingga mungkin akan muncul konflik juga dari sini. Itu juga mungkin. Lalu yang berikutnya kayak komunikasi berjalan dengan lancar. Kita kalau ada masalah kita cenderung nggak menyelesaikan gitu, tapi kita diam aja berharap nanti masalah hilang gitu ya. Apa namanya, dengan sendirinya gitu dibicarakan, kita juga bisa menyebabkan konflik karena kesel besar gitu, jadi kita nggak bisa lagi yang kita. Halo, iya. Ya, oke. Sudah jelas sekarang Mas? Belum Bu, masih muter-muter nih. Agak gerimis soalnya di sini nih. Oh, iya. Cuman suaranya ini udah jelas ya. Oke. Oke, Oke. baik. Baik. Jadi tadi tuh Uh, kayak trust tadi ya, tapi tetap mas komunikasi ini kayak fondasinya gitu. Karena kalau misalnya kita ada kekhawatiran gitu ya mengenai trust gitu, tentunya harus diselesaikan melalui komunikasi tadi. Jadi ini komunikasi tuh kayak fondasi dasar dari menjalin relasi gitu sih gitu. Karena semua konflik gitu ya, semua permasalahan itu butuh komunikasi yang asertif untuk akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. baik, baik. Oke, berarti memang komunikasi yang penting ya untuk diperhatikan Mbak Bunda semuanya.